sambil menunggu eh, Pak SBY memutuskan untuk menyediakan diri sebagai amicus curiae, kita ada kabar gembira yaitu kedatangan CEO Apple Tim Cook ya, yang berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 1,6 triliun ya. Eh, dari sisi angka sebetulnya tidak terlalu besar karena hanya 1,6 triliun. Itu kalau dibandingkan dengan sumbangan para perokok itu kira-kira ya 1/100 ya dalam 1 tahun yang disumbangkan oleh para perokok ke kas negara. Eh, Apalagi kalau dibandingkan dengan tetangga kita Vietnam, maka angka 1,6 ini terasa janggal sebetulnya ya. Karena eh, invest di Vietnam itu 256 triliun, sementara jumlah penduduk Vietnam sendiri itu hanya tidak sampai setengah dari penduduk Indonesia. Artinya dari sisi potensi market jelas kita jauh lebih besar. Tetapi kenapa kok investasinya lebih besar ke Vietnam dibanding ke Indonesia? Padahal jumlah penduduk Vietnam hanya 103 juta ya, kita 270 juta, ini jauh di bawah kita. Nah, barangkali yang bisa menjelaskan ya sebagaimana pernah saya obrolkan pada beberapa episode yang lalu, bahwa investasi itu akan masuk ke satu wilayah atau daerah atau negara dengan eh, kriteria yang eh, memenuhi good governance, yaitu adanya transparansi, adanya fairness, adanya accountability, dan adanya responsibility. Itu investasi akan dengan sendirinya masuk, karena untuk potensi pasar dan sebagainya kita jelas jelas jauh di atas Vietnam. uh, Indeks korupsi kita, indeks demokrasi kita mengalami penurunan. Sementara belum berapa lama itu ada peristiwa yang mungkin kalau dilihat dari budaya kita itu adalah aneh, karena Presiden Phu Van Thuong itu mengundurkan diri, padahal belum terbukti korupsi, tapi ada dugaan bahwa ada relasi yang terkait dengan presiden yang itu melakukan korupsi, sehingga Phu Van Thuong itu mengundurkan diri. Apakah seperti ini mungkin terjadi di Indonesia? Sementara indeks korupsi kita justru mengalami pemburukan, demokrasi juga mengalami pemburukan, maka ini yang paling mudah untuk menjelaskan kenapa investasi ke Indonesia itu kalah dibanding dengan Vietnam. Salam konstitusi.